1150-1097. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab ekonomi klasik. Mazhab ekonomi klasik adalah aliran pikiran yang muncul pada abad ke-18 dan 19 yang berfokus pada ide bahwa pasar bebas yang berfungsi dengan efisien dapat menghasilkan hasil ekonomi yang optimal. Pemikiran ini berkembang pada masa revolusi industri dan menekankan pentingnya peran pasar dalam menentukan harga distribusi, pendapatan, dan alokasi sumber daya. Ekonomi klasik menandakan bahwa dengan sedikit atau tanpa campur tangan pemerintah, ekonomi akan berjalan dengan baik dan akan mencapai keseimbangan secara otomatis. Berikut ini adalah rinci tentang prinsip-prinsip dasar mazhab ekonomi klasik. Yang pertama ini ada keseimbangan pasar. Ekonomi klasik meyakini bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara otomatis jika dibiarkan tanpa gangguan. Dalam pandangan ini, harga barang dan jasa akan berfluktuasi tergantung pada perubahan permintaan dan penawaran. Jika harga barang terlalu tinggi, permintaan akan menurun dan pasokan harga meningkat, sehingga harga akan turun. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, pemerintah akan melebihkan pasokan sehingga harga akan naik. Dengan demikian, pasar akan selalu cenderung untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal. Peran pemerintah yang minimal. Ekonomi klasik percaya bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi justru akan merusak efisiensi pasar. Mereka berpendapat bahwa pasar harus dibiarkan berjalan secara bebas karena mekanisme pasar akan secara otomatis mengarah ekonomi ke hasil yang terbaik. Oleh karena itu, mereka menentang kebijakan-kebijakan seperti pengendalian harga subsidi atau proteksionisme, misalnya tarif atau kuota impor. Pemerintah menurut mereka hanya perlu memberikan kerangka hukum yang jelas dan memastikan keamanan serta perlindungan hak milik pribadi. Yang ketiga ini ada teori nilai kerja para ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo mengajukan teori nilai kerja labor theory of value. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, semakin tinggi nilai barang tersebut. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak teori ekonomi klasik dan juga memberi panduan untuk memahami harga di pasar. Meskipun teori ini kemudian dikritik oleh aliran-aliran ekonomi berikutnya seperti teori nilai subjektif, teori ekonomi marginalis, teori nilai kerja memainkan peran penting dalam ekonomi klasik. Yang keempat ini ada hukum Say. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi klasik adalah hukum Say yang dikemukakan oleh ekonomi Perancis Jean-Baptiste Say. Hukum ini menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan sendiri. Artinya, setiap barang yang diproduksi akan menciptakan pendapatan bagi produsen yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain dalam perekonomian. Dengan kata lain, produksi barang dan jasa menciptakan pendapatan yang akhirnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa lain sehingga tidak akan ada kekurangan permintaan dalam ekonomi. Hukum Say mendukung pandangan klasik bahwa krisis permintaan atau pengangguran jangka panjang tidak mungkin terjadi. Yang kelima, pentingnya tabungan dan investasi dalam pandangan ekonomi klasik. Tabungan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena tabungan memungkinkan terjadinya investasi dalam bentuk akumulasi modal. Akumulasi modal ini dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi klasik berpendapat bahwa tingkat investasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya tabungan. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari peningkatan modal seperti pabrik mesin dan infrastruktur yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Yang keenam ini ada pengangguran dan fleksibilitas upah. Kemudian klasik berpendapat bahwa pengangguran hanya bersifat sementara dan akan selalu diselesaikan oleh mekanisme pasar. Mereka percaya bahwa upah, harga barang, dan tingkat bunga akan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar sehingga akan mengatasi masalah pengangguran. Menurut teori klasik, jika ada pengangguran, upah akan turun untuk mendorong usaha memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika upah terlalu tinggi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang karena biaya produksi menjadi terlalu tinggi. Dengan fleksibilitas ini, pasar tenaga kerja akan menyesuaikan diri untuk mengatasi pengangguran. Yang ketujuh,
pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Mazhab ekonomi klasik juga menekankan pentingnya akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ini lebih banyak investasi modal, misalnya mesin, teknologi, dan infrastruktur, akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar output ekonomi dalam jangka panjang. Mereka percaya bahwa investasi akan merangsang inovasi dan efisiensi dalam proses produksi. Ya, selanjutnya ini ada tokoh-tokoh utama dalam ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Smith dikenal dengan karya monumental The Wealth of Nations yang mengembangkan konsep tangan tak terlihat yang menunjukkan bagaimana individu yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, mereka akan secara tidak langsung membawa manfaat bagi masyarakat melalui pasar bebas. Yang kedua ini ada David Ricardo, dikenal dengan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara akan lebih efisien jika mereka menghususkan diri dalam produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibanding negara lain. Yang ketiga ada Thomas Malthus, terkenal dengan teori tentang hubungan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi akan cenderung melebihi kemampuan produksi pangan yang bisa menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat ini ada James Mill dan John Stuart Mill. Kedua tokoh ini juga merupakan ekonomi klasik yang berperan dalam pengembangan teori ekonomi klasik, terutama dalam hal liberalisme ekonomi dan peran pemerintah dan yang minimal. Yang kesembilan ini ada kritik terhadap ekonomi klasik. Walaupun ekonomi klasik berpengaruh besar pada perkembangan teori ekonomi, banyak teori ini dikritik, terutama setelah depresi besar. Pada tahun 1930-an, salah satu kritik utama datang dari John Maynard Keynes yang berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu mencapai keseimbangan otomatis dan intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan stagnasi ekonomi. Kesimpulannya itu di sini mazhab ekonomi klasik memberikan fondasi bagi pemikiran ekonomi modern dengan menekankan pentingnya pasar bebas, fleksibilitas harga dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi. Walaupun banyak teori klasik telah digantikan atau dimodifikasi oleh teori-teori modern, banyak konsep seperti barang pasar bebas, pentingnya tabungan dan investasi, serta teori nilai-nilai kerja terhadap menjadi bagian dari kajian ekonomi.